Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Korupsi masih merajalela walau 370 pejabat negara telah dipenjara. Aksi koruptor berkembang biak dan menular, kualitas hidup rakyat dirampas telantar. Sebanyak koruptor dipenjara, sebanyak itu pula regenerasi baru menggarong negara. KPK sudah berkiprah walau dinilai masih berefek rendah. Adakah yang salah dengan sistem hukum kita? Kurangnya bobot hukuman dan efek jerah. Inilah Mata Najwa. Lagi-lagi korupsi. Ya, kita ngikutin proses hak-hak kita ya. Yuk. Pemirsa, jelang tutup tahun 2016, korupsi masih membuat negeri ini harap-harap cemas. Sepanjang tahun ini KPK masih disibukkan operasi tangkap tangan pelaku korupsi. Mulai dari kepala daerah, penegak hukum, pengusaha, hingga wakil rakyat. Apa saja catatan pemberantasan korupsi sepanjang tahun ini? Sudah hadir di Mata Najwa Ketua KPK Agus Raharjo. Selamat malam Pak Agus, terima kasih sudah hadir. Hadir juga di Mata Najwa Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Mas Cahyo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari PKS, Bang Nasir Jamil. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nasir. Terima kasih sudah hadir. Dan ada teman saya, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainal Arifin Muhtar. Selamat malam Mas Uceng. Selamat malam. Baik, sudah lengkap, ada penegak hukumnya, ada pemerintahnya, ada legislatifnya, dan kemudian juga ada NGO-nya. Sudah lengkap kalau kita mau bicara apa saja pencapaian atau mungkin apa saja catatan evaluasi kita sepanjang tahun ini. Saya mulai ke KPK, Pak Agus. Tadi sore baru ada OTT lagi. Betul. Tadi yang kami tampilkan adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini ada 15 tadi. Dan ternyata sore tadi ada lagi, jadi genap 16 Pak Agus. Ya. Jadi sebetulnya siang tadi sekitar 12:30 KPK melakukan lagi dengan cukup prihatin OTT yang ke-16. Itu adalah salah satu pejabat di Bakamla yang kemudian kami tangkap dengan bukti barang buktinya sekitar 2 miliar. Itu adalah terkait dengan pengadaan yang nilainya tidak kurang dari 200 miliar. Kemudian ada komitmen kepada pejabat tersebut. Pejabat tersebut mungkin juga bukan hanya sendirian, mungkin juga ada networkingnya. Itu sekitar 6,5 miliar. Oleh karena itu kami karena diberi waktu 24 jam, besok pagi baru dilakukan konferensi pers di KPK dan kami akan menyampaikan dari 7 orang yang ditangkap. Ada 7 orang ditangkap? 7 orang ditangkap. Ditangkapnya di mana ini Pak? Di kantor Bakamla. Jadi
kami melakukan tangkap tangan tadi di halaman dan di kantornya. Dari 7 orang itu besok pagi akan ditentukan siapa yang kemudian akan menjadi tersangka. Yang paling tinggi di situ pejabat setingkat apa Pak yang ditangkap tadi siang? Eselon 1. Eselon 1? Ya. Eselon 1 Jadi dengan uang 2 miliar rupiah? Ya. Modusnya itu apa Pak? Jadi Ya, penyuapan kah? biasanya kalau yang paling tinggi di KPK kan 2 modus. Pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian yang berikutnya adalah penyuapan. Yang sering terjadi adalah itu. Nah, ini mungkin penyuapan yang terkait dengan pengaturan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan ditangkapnya di dalam kantornya sendiri? Betul. Jadi sedang transaksi suap menyuapnya di dalam kantor? Jadi yang pemberinya keluar, pemberinya kita tangkap, mengaku, kita ajak kembali ke kantor. Jadi di dalam kantornya. Barang bukti uangnya ada di dalam kantor? Ya. Ini yang ke-16 dan disebutkan terbanyak sepanjang sejarah KPK tahun ini 16. Itu menurut Anda itu prestasi atau apa Pak Agus? Kalau 16? Jadi kalau dibandingkan tahun lalu hanya 5, tahun ini 16. Di satu sisi memang prestasi, tapi di sisi yang lain kemudian kita juga melihat ini suatu keprihatinan kita. Karena kalau kita berbicara mengenai penindakan korupsi, pasti terkait juga dengan pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan. Yang hari ini pembenahannya kemudian belum memperlihatkan keberhasilan. Oke. Jadi ini yang mungkin perlu kami selalu kalau ketemu pemerintah tolong dibenahi ini, dibenahi itu supaya kemudian pembenahan itu cepat berjalan supaya kemungkinan tidak terjadi lagi. Tapi satu hal yang saya selalu menekankan, saya sebenarnya optimis bahwa pemberantasan pencegahan korupsi di negara kita itu bisa berhasil karena kalau lihat trennya kita memang mewarisi tahun 2009 itu sistem yang sangat bobrok. Baik, Pak, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin minta komentar dulu. Terbanyak sepanjang sejarah, saya mau simpan Pak Cahyo di belakang, saya mau ke legislatif, lembaga pengawas langsung. Terbanyak dalam sejarah KPK 16 OTT, salah 2-nya kalau tidak salah itu wakil rakyat juga. Ini prestasi KPK harus diacungi jempol 16 OTT. DPR melihatnya? Iya, seperti kata Pak Agus tadi bahwa di satu sisi ini sebuah prestasi karena ingin memberikan terapi ya sehingga orang akan lebih takut untuk melakukan transaksi-transaksi ilegal yang menguntungkan pribadinya. Tapi di sisi lain ini juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Jadi seperti orang sakit kepala, dia minum obat sakit kepala, dia hanya bisa meredakan sakit kepala, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala. Nah, karenanya OTT itu menurut saya. OTT itu obatnya? Ya, obat ya misalnya ada sakit, kira-kira begitu, tapi tidak bisa menyembuhkan sakit kepala secara total gitu loh. Tapi itu ya bisa meredakan dan bagus juga sebenarnya. Ya bagus, kemudian orang lebih hati-hati. Karena ya tadi itu KPK kan juga harus bisa. Jadi ini prestasi KPK, prestasi Pak Agus dan kawan-kawan? Iya, saya bilang itu prestasi, tapi tentu. Tumben DPR memuji nih. Ya, yang harus dipuji. Oh, jadi harus dipuji ya? Harus dipuji. Jadi, 16 itu prestasi? Prestasi, ya, tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai kemudian ini berlanjut di tahun 2017 lebih banyak lagi. Meskipun di tahun 2016 ini barangkali bukan yang terakhir yang 16 ini. Bisa jadi kalau nanti, lebih banyak lagi yang ditangkap, bagus dong. Iya bagus, tapi apakah itu bisa menyelesaikan kemudian membenahi sistem, ya, sehingga kemudian orang tidak punya keberanian untuk melakukan korupsi misalnya. Itu yang harus dibangun sebenarnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita bahas setelah pariwara, jangan kemana-mana.